Kalau beberapa waktu lalu, salah satu redaksi kita udah pernah nyobain mobil ini nih, Chery Tiggo 8. Nah, tapi kan belum dikasih tahu nih plus minusnya dari mobil ini apa. Nah, kita kan udah coba dengan rasa berkendara hariannya. Makanya hari ini aku bakal ngasih tahu kalian beberapa kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Simak terus videonya. Poin yang pertama adalah kenyamanan joknya. Ini aku sambil masuk, tapi ngatur kursinya dulu karena dia udah lengkap nih pengaturan kursinya, elektrik, ada memory seatnya juga, bisa ngatur lumbar supportnya juga nih. Jadi benar-benar nyaman kita. Dan di atasnya, di headrestnya ini ada kuping ya. Jadi kalian bisa ngatur, bisa nyaman nyendernya. Poin yang kedua ini ada di bagian interiornya yang bisa dibilang mewah nih. Dari dashboardnya sampai ke door trimnya, dia benar-benar kelihatan bagus, cakep, dan karena ini dia yang tipe premium ya, padahal di atasnya ada Pro Max lagi, cuman yang premium ini nggak kelihatan receh sama sekali guys. Terus lanjut ke poin yang ketiga, itu adalah build quality-nya nih. Jadi kalau kita lihat ya banyak banget material-material soft touch di mana-mana, build quality-nya juga ini nggak kaleng-kaleng loh guys. Jadi benar-benar walaupun dia tipe yang rendah, dia nggak rendahan gitu istilahnya. Nah, poin yang keempat ada di bagian konsol tengahnya. Jadi di sini ada cooler box. Jadi kalau kalian mau dinginin air atau nyimpen coklat di mobil, nah nggak usah panik karena dia ada cooler boxnya. Poin yang kelima ini ada di lampunya. Jadi ini menurut aku detail banget sih Chery ngasih detail-detail lampu. Jadi kalau misalkan kita unlock atau lock mobil ini, itu logo Chery-nya yang di depan itu bakal nyala otomatis. Terus kalau kita buka pintu itu bakal ada tulisan Tiggo yang bisa bikin ya lumayan terang lah kalau kita buka pintu saat malam hari itu. Terus ambient light-nya guys itu banyak banget pilihan warnanya. Jadi tergantung suasana hati kalian itu bisa milih warna apapun yang sesuai dengan mood dan karakter kalian. Oke banget. Baru poin yang keenam itu ada di speakernya. Speakernya dia ada 8 buah termasuk tweeter di pilar A ini, 2 tweeter ya. Dan mereka menggunakan Sony nih sebagai sound systemnya. Keren nggak? Poin yang ketujuh adalah fitur keselamatannya yang bisa dibilang cukup lengkap. Ini selain dia ada 6 airbag ya, dia juga ada 9 ADAS guys. Jadi ada apa aja nih ADAS-nya? Ada blind spot detection, ada rear cross traffic alert, terus juga ada adaptive cruise control yang memudahkan kita kalau misalkan mau jalan di jalan tol tuh. Terus juga ada traffic sign identification, intelligent high beam control, dan ya masih ada sisanya lagi yang banyak ya. Terus poin ke-8 itu memudahkan kita lagi nih, ada satu fitur yang namanya voice command. Jadi kalau kita lagi nyetir, takut banget nih sibuk nyari-nyari fiturnya, kalian nggak usah bingung karena udah ada voice command yang bisa membantu kalian mengoperasikan sesuatu. Nah sekalian kita cobain voice command-nya aja kali ya. Hello Chery. I'm listening. Open driver window. Opening. Nah lihat kan, praktis tanpa perlu ribet-ribet ya. Poin ke-9 itu kekedapan mobil ini aku bisa bilang bagus. Kenapa kayak gitu? Karena dari tadi ya aku nggak ngerasa suara dari luar ini masuk ke dalam mobil ini. Kayak suara mesinnya itu bahkan aku nggak dengar. Suara klakson mobil luar, ya klaksonnya masih agak dengar sedikit lah ya, karena itu penting gitu loh. Tapi overall kedap sih mobilnya. Selanjutnya poin yang ke-10 yaitu adalah mode berkendaranya. Dia ada banyak loh guys, ada Eco, Normal, Sport yang biasa kita temuin di mobil-mobil lain ya. Terus tambahannya lagi ada Mud, ada Snow, dan ada Off-Road. Wow nggak tuh, banyak banget ya. Tapi karena medannya nggak mumpuni ya, kita cuma coba di jalan raya, sehingga kita cuma bisa pakai 3 mode, Eco, Normal, dan Sport. Nah kalau kita pakai mode yang Eco nih, tenaganya itu udah ada guys. Dari putaran bawah sampai putaran atas tuh ada tenaga ya. Tapi ketika aku ganti ke Sport,
itu makin ngisi lagi tenaganya. Jadi nggak kerasa kayak mobil ini 1600 cc. Poin yang ke-11 itu adalah bantingannya, suspensinya yang menurut aku enak sih di mobil ini, karena selagi aku membawa mobil ini itu nggak kerasa guncangan-guncangan yang berlebihan, apalagi saat melewati speed trap, terus ada bumpy road, itu guncangannya itu nggak terlalu parah gitu loh guys. Di depan maupun di belakang pun sama. Di belakang aku coba juga nyaman. Mungkin salah satu alasannya karena profil bannya agak cukup tebal kali ya. Sekarang kita lanjut ke poin ke-12. Nah, karena mobil ini 7-seater, bukan 5+2, dia ada 3 baris, jadi benar-benar lapang banget mobilnya. Ini posisi duduk ini dengan yang paling mundur ya. Sisa legroomnya itu masih banyak banget, apalagi headroomnya guys. Dengan tinggi badan aku 165 ya. Nah, ini kan tadi kan yang paling mundur nih, tapi kalau kita majuin, nah itu sisanya tuh masih segini. Headroomnya juga masih banyak banget guys, jadi enak ya walaupun posisi paling majunya dia. Kalau kemarin Mas Stanley udah duduk di baris ketiga ini, tapi posisinya yang row keduanya itu dimentokin ya sampai belakang. Nah, ini sekarang kita coba row keduanya itu dimajuin, dan ini sisa kakinya nih masih masih sisa banyak guys. Untuk headroomnya juga masih sisa segini, enak ya. Dan di belakang spesialnya lagi ada pengaturan AC-nya, jadi di baris ketiga ini juga tetap dimanusiakan gitu loh, nggak dilupakan. Keren. Poin yang ke-15, jadi yang tertulis di dalam kertas, mobil ini 1600 cc, 4 silinder turbo, kalau tenaganya 186 PS dan torsinya 290 Nm. Ya seperti yang tadi aku bilang ya, kalau kita pakai mode eco, tenaganya memang udah ada tuh guys, tapi semakin kita pakai normal dan sport lagi, itu tenaganya makin berisi. Kalau ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan. Nah, kita beberapa hari udah nyoba mobil ini, kita mendapatkan kekurangannya tersebut. Yang pertama yang paling kelihatan adalah konsumsi bensinnya. Jadi kita dapat 1/7 km per liter. Boros. Tapi kalau kita kulik lagi ya, mesin 1600 cc ini dia membawa bobot dan dimensi yang cukup besar loh, ya kan? Apalagi dengan material bodinya yang gak kaleng-kaleng guys, ini tuh cakep dan kokoh gitu loh. Jadi sebenarnya Chery bisa aja sih milih material yang mungkin agak tipis gitu ya, yang kurang tebal, tapi di sini dia tetap mempertahankan build quality yang bagus. Yang kedua, jadi ada pada bagian AC pengemudi nih, driver. Jadi ini kan ada di sisi kiri ada AC, di kanan driver juga ada AC. Nah, ini bener-bener dia ngarahinnya ke tangan banget guys. Jadi nggak kena ke badan kita, malah ke tangan. So kalau berkendaranya agak lama, tangannya tuh bakal cepet dingin, dan AC-nya yang nggak kena ke badan kita bakal mantul lagi ke depan gitu sih. Itu agak kerasa aja minusnya di bagian situ. Kita lanjut ke kekurangan yang ketiga nih, yaitu adalah di mobil ini belum ada wireless chargingnya. Jadi kirain kan di bawah sini ada kayak tempat handphone gitu, ternyata itu bukan wireless charging, cuman tempat handphone aja. Jadi sayang aja sih di mobil kayak gini belum ada wireless charging tuh. Poin yang keempat itu, jadi di mobil ini sudah dilengkapi dengan beberapa buah USB, colokan USB ya. Jadi di sini ada banyak sih, ada beberapa tempat ada, cuman dari depan sampai ke belakang itu adanya yang Type A semua, nggak ada yang Type C ya. Makanya ya kurang sih kalau misalkan di mobil ini belum ada yang USB Type C gitu ya, karena kan sekarang handphone udah pakai Type C semua nih. Terus kita lanjut ke poin yang kelima, itu Android Auto-nya dan Apple CarPlay-nya itu masih wired, belum wireless ya. Jadi kita harus pakai colokan seperti ini. Ya tapi plusnya adalah dua-duanya mau Android Auto sama Apple CarPlay-nya itu udah oke ya guys. Sekarang kita lanjut ke kekurangan yang keenam guys. Sebenarnya aku bingung juga ini termasuk kelebihan atau kekurangan.
Jadi di saat kita keluar menjauh dari mobil ini, otomatis dia akan nge-lock. Dan di saat kita mau masuk, otomatis dia akan unlock. Tapi kalau kita berada di sekeliling mobil ini, misalkan chit-chat sama teman kita, lagi ngobrol gitu, dia akan jadinya lock unlock gitu. Jadi agak mengganggu juga ya karena dia terlalu sensitif ini. Oke, jadi Rarin udah selesai nyobain mobilnya nih. Sebenarnya kalau yang Tiggo 8 ini ada dua tipe guys. Jadi ada premium, ada comfort. Tapi kalau di atasnya lagi itu ada pro. Nah, kalau kita bandingin yang Tiggo 8 premium ini dengan yang pro, itu perbedaannya ada di adasnya. Kalau pro itu adasnya malah cuma 6, sedangkan dia itu adasnya ada 9. Baru sebenarnya perbedaannya ada lagi di bagiannya mesin. Jadi kalau misalkan Pro itu dia mesinnya 2000 cc, sedangkan ini mesinnya 1600 cc. Tapi kalau kita bandingin konsumsi BBM-nya, sebenarnya mereka mirip-mirip nih. Jadi kita kemarin ngetes yang Pro itu dapatnya 1:7 dan dia juga 1:7. Sebenarnya kenapa bisa sama ini konsumsi BBM-nya? Kalau yang tipe Pro itu mungkin karena dia 2000 cc. Tapi kalau yang ini itu dia 1600 cc tapi harus membawa bobot yang berat. Nah, kalau untuk harganya, jadi kalau menurut Gias kemarin sampai hari ini harganya itu untuk yang tipe ini 400 juta. Jadi buat ngelok yang tipe premium ini kalian harus merogoh kocek 400 juta. Sedangkan nantinya yang tipe comfort, premium itu harganya tuh masih belum fix, belum pasti. Jadi masih bisa naik atau bisa turun gitu. Jadi silakan kalian tunggu langsung aja di website resminya Chery. Oke guys, jadi overall rasa berkendaranya Tiggo 8 ini seru walaupun dia 1600 cc, cuman feelingnya tetap berasa dia 2000 cc. Mau dari eco, normal, sport itu tenaganya ada banget. Apalagi ketika kalian pindah ke sport itu makin berisi lagi tenaganya. Kayak yang aku contohin tadi kan. Jadi dengan konsumsi BBM segitu, kayaknya lebih baik Chery keluarin yang PHEV aja deh. Oke guys, segitu dulu review Rarin kali ini untuk Chery Tiggo 8 Premium. Jadi silahkan komen di bawah menurut kalian mobil ini kayak gimana sih? Jangan lupa like, komen, subscribe di channel otomotif kompas.com. Sampai jumpa!